Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 6. Memberikan peramalan. Dikarenakan memahami kekosongan dan keheningan, Buddha memberikan peramalan kepada lahir dari kekosongan. Episode 952. Pada tahapan benih sebab, batin terbebas dari rintangan dan ingat akan praktik murni selalu. Batin berada dalam kondisi tenang dan jernih, dikarenakan melatih tekad seluas alam hampa tiada terbatas. Gelarnya adalah Sasi Ketu, dikarenakan memahami kalau segala fenomena dharma adalah kosong dan hening. Sebutir benih menyimpan lautan buah, memunculkan kebajikan dari kemurnian, dan Buddha memberikan peramalan pada lahir dari kekosongan. Sebelumnya kita telah terus mengatakan melatih diri. Kita harus memulai dari sebab. Sebab adalah bagaikan benih. Sebab adalah sumber dari segala prinsip kebenaran. Sumber dari prinsip kebenaran, seperti yang kita katakan sifat hakiki tahtata. Setiap orang memiliki sifat hakiki tahtata, prinsip kebenaran dari segala sesuatu yang pada dasarnya adalah jernih dan murni. Prinsip kebenaran tidak memiliki bentuk fisik, tetapi segala sesuatu terjadi karena ada sebab. Ini adalah prinsip kebenaran yang harus kita pahami. Jadi, pada tahapan benih sebab, batin terbebas dari rintangan. Kita ini manusia mempunyai banyak rintangan dalam pikiran. Dengan memahami prinsip kebenaran, maka tidak ada lagi yang merintangi. Jadi kita harus memulai dari benih sebab. Baru pikiran kita bisa benar-benar terbebas dari rintangan. Kita harus senantiasa ingat menjalankan praktik murni, harus melatih diri, harus melatih sampai pikiran mampu fokus. Batin samadhi, mengangkut kayu dan menimba air, semuanya tidak lain adalah samadhi. Segala tindakan juga termasuk melatih pemikiran. Ini dinamakan dalam niat. Walau berada dimanapun, berhadapan dengan masalah dan benda apapun, kita harus berada pada niat pikiran dari praktik murni. Seandainya demikian, batin kita baru bisa berada dalam kondisi tenang dan jernih. Batin berada dalam kondisi tenang dan jernih adalah kondisi yang paling diharapkan oleh kita semua. Sebagai praktisi yang melatih diri, kita ingin berada dalam kondisi batin yang tenang dan jernih. Harus melatih, harus kembali pada sumber awal. Melatih pemikiran, berada dalam tekad luas dan luhur. Batin dan tubuh harus senantiasa sangat leluasa. Leluasa dalam tekad yang luas dan luhur. Kondisi batin kita, tidak ada hal apapun yang bisa menggoyahkan batin kita. Batin tiada rintangan, karena tiada rintangan ini dinamakan tekad yang luas dan luhur. Jadi naskah yang kemarin kita sudah melihatnya. Subhuti sudah mendapat peramalan dari Buddha. Subhuti di masa mendatang juga bisa mencapai kebuddhaan. Namanya disebut Tathagata Sasi Ketu. Nama ini adalah dikarenakan memahami kalau segala fenomena dharma adalah kosong dan hening. Karena subhuti adalah terunggul dalam memahami kekosongan. Semua pelatihan yang dia jalankan adalah pemahaman akan prinsip kebenaran dari kekosongan. Ini juga dinamakan sebutir benih menyimpan lautan buah. Benih ini sering diumpamakan kepada semua orang. Benih kembali pada yang paling halus. Kembali sampai sangat halus sekali. Tetapi benih ini kalau dibelah, sebenarnya adalah prinsip kebenaran. Jadi dia bisa membentuk buah. Asalkan benih sebab berpadu dengan kondisi pendukung, ada tanah, ada unsur air, ada udara, ada cahaya matahari, kadar air berpadu,
Dengan sendirinya, satu tumbuh menjadi tidak terhingga berawal dari satu ini. Disebut, sebutir benih menyimpan lautan buah. Sebatang pohon buah, setiap tahun berbuah rimbun. Setiap tahun bisa dipanen. Pohon buah ini berasal dari sebutir benih. Pohon ini dapat berbuah untuk jangka waktu yang panjang. Maka disebut sebutir benih menyimpan lautan buah. Asalkan terhadap sifat hakiki tata kita sendiri, kita dapat memahaminya secara tuntas. Dengan sendirinya, kita juga jelas terhadap semua prinsip kebenaran. Maka disebut kebajikan murni. Setelah memahami prinsip kebenaran, kita memerlukan waktu yang sangat panjang untuk membersihkan dan menjernihkan batin kita. Kegelapan batin, delusi, dan lain-lain harus dikikis. Setiap saat kita harus ingat akan praktik murni. Jangan lagi ternoda oleh kegelapan batin dan kerisauan. Pada akhirnya, memunculkan kebajikan dari kemurnian. Maka Buddha memberikan peramalan pada lahir dari kekosongan. Siapakah lahir dari kekosongan? Dia adalah Subhuti. Dia mampu mengenali semua sesuatu di alam semesta. Sebab dan kondisi yang muncul, sebab dan kondisi yang lenyap, dia sangat jelas akan dharma tentang muncul dan lenyap. Kita sekarang ingin melatih diri, yaitu untuk kembali ke sumber dari sifat hakiki tahtata. Kita benar-benar harus melatih sampai pikiran tiada rintangan. Bahkan setiap saat, harus ingat akan praktik murni. Jika mampu demikian, inilah tujuan dari pelatihan diri kita. Naskah sutra sebelumnya mengatakan demikian, Subhuti di masa mendatang juga akan mencapai kebuddhaan. Dengan nama Sasiketu, nama dan rupa, Tathagata, Arhat, Samya Sambuddha, Vidya Carana Sampana, Sugata, Lokavit, Anuttara, Purusadamya Sarata, Sasta Deva Manusianam, Buddha, Bhagawan. Sutra Teratai Bab 6, Bab memberikan peramalan. Hal ini sudah selalu dijelaskan sebelumnya. Setiap Buddha mencapai kebuddhaan harus memiliki 10 gelar secara lengkap. 10 gelar adalah 10 kebajikan. 10 kebajikan ini harus lengkap, sehingga dapat disebut sebagai sang tercerahkan. Naskah sutra berikutnya mengatakan demikian. Kalpanya bernama Ratna Vabasa, memiliki permata. Negerinya bernama Ratna Sambawa, penghasil permata. Daratannya datar, tanahnya terbuat dari kristal dan diperagung dengan pepohonan permata, tiada bukit dan lubang, pasir dan kerikil, semak duri, kotoran dari buangan tubuh. Bunga permata menutupi tanah dan sekeliling adalah murni. Sutra Teratai Bab 6, Bab memberikan peramalan. Bagian naskah sutra ini menjelaskan bagaimana Subhuti setelah mencapai kebuddhaan. Kalpanya bernama Ratna Vabasa, memiliki permata. Negerinya bernama Ratna Sambawa, penghasil permata. Kalpanya bernama Ratna Vabasa, memiliki permata. Negerinya bernama Ratna Sambawa, penghasil permata. Ini merupakan peramalan kalau negeri sebagai buah perolehannya adalah agung dan murni. Dikarenakan memiliki dharma dari kekosongan dan keheningan, sehingga kalpanya bernama Ratna Vabasa, memiliki permata. Negeri itu penuh kemurnian, sehingga menghasilkan permata selalu. Kalpanya bernama Ratna Vabasa, memiliki permata. Negerinya bernama Ratna Sambawa, penghasil permata. Ini adalah peramalan yang diberikan kepada Subhuti, buah balasan yang akan diperolehnya di masa mendatang. Pada zaman tersebut,
zaman Subuti di masa mendatang akan jernih dan murni adalah bahwa negerinya agung dan murni. Sangat jernih dan murni dikarenakan memiliki dharma dari kekosongan dan keheningan. Adalah kondisi batin yang tenang dan jernih. Setiap orang dapat memahami prinsip kebenaran dari kekosongan, sehingga kalpanya bernama Ratna Vabasa memiliki permata. Negeri itu penuh kemurnian, sehingga menghasilkan permata selalu. Negeri tersebut sangatlah luas. Dalam kondisi yang luas dan murni ini, barang yang terlihat dimanapun adalah permata. Bahkan sangatlah jernih dan murni. Bebas dari debu, yang dihasilkan senantiasa adalah permata. Ini adalah negeri Subuti di masa mendatang. Kasyapa pada tahapan benih sebabnya memiliki kumpulan cahaya yang berwarna ungu keemasan, sedangkan Subuti pada tahapan benih sebabnya mampu memahami prinsip kekosongan. Itu sebabnya satu orang menjadikan cahaya sebagai kebajikannya, satunya lagi menjadikan kekosongan sebagai permata. Kasyapa ketika mendapatkan peramalan karena pelatihan diri. Pada tahapan benih sebabnya memiliki kumpulan cahaya yang berwarna ungu keemasan, sehingga tanah negerinya bercahaya terang. Sedangkan Subuti, benih sebabnya dari pelatihan diri adalah mampu memahami prinsip kekosongan, sehingga satu orang menjadikan cahaya sebagai kebajikannya, satunya lagi menjadikan kekosongan sebagai permata. Jadi ada dua hal, satu adalah cahaya, satunya lagi adalah memahami kekosongan. Negerinya berada dalam kondisi yang kosong dan hening, sangat terbuka luas, sangat agung, tempatnya penuh dengan permata. Jadi kekosongan adalah permata. Semua tempat tidak lain adalah penuh dengan permata. Yang dihasilkan semua adalah permata. Karena pada hari ketika Subuti dilahirkan, semua benda yang ada di gudang permata rumahnya menghilang. Setelah Subuti dilahirkan, tiba-tiba semua benda dan barang berharga kembali seperti semula. Ini adalah fenomena yang terjadi ketika dia dilahirkan. Disebut lahir dari kekosongan. Ketika penampakan baik dilahirkan, seluruh rumah menjadi kosong, namun kemudian menampakkan banyak sekali barang berharga. Itu sebabnya negeri Buddha sebagai balasan karma lingkungannya dinamakan Ratna Sambawa. Kalpa yang muncul sebagai respon dinamakan Ratna Vabasa. Ini menggambarkan saat ketika Subuti lahir, sudah ada terjadi fenomena yang tidak lazim. Demikianlah dikisahkan, sehingga dikatakan menampakkan barang berharga. Itu sebabnya negeri Buddha sebagai balasan karma lingkungannya. Namanya adalah Ratna Sambawa, penghasil permata. Sang Buddha memberikan peramalan kepadanya bahwa negerinya di masa depan bernama Ratna Sambawa, penghasil permata. Kalpa yang muncul sebagai respon, era di masa yang akan datang sebagai respon terhadap dirinya adalah Ratna Vabasa. Di sana segalanya adalah penghasil permata. Segalanya adalah permata. Daratannya datar, tanahnya terbuat dari kristal. Dikarenakan lahan batin dari orang-orangnya adalah rata, membuat lahan dari dunia ini adalah rata dengan sendirinya. Kristal ini merujuk pada kristal air, juga menunjukkan luar dan dalam tembus secara transparan. Maka itu, daratannya datar, tanahnya terbuat dari kristal. Di negeri itu, daratannya semua datar, semuanya sangat rata. Tanahnya terbuat dari kristal. Dikarenakan lahan batin dari orang-orangnya adalah rata, membuat lahan dari dunia ini adalah rata dengan sendirinya.
Kristal merupakan kristal air, juga menunjukkan luar dan dalam tembus secara transparan. Batin kita senantiasa dilatih dengan baik. Melatih batin kita dengan baik, batin kita senantiasa damai dan tentram. Dengan sendirinya, dunia kita juga sangat damai dan tentram. Lahan batin setiap orang damai dan tentram. Lahan batin yang rata, maka dunia akan rata dengan sendirinya. Sehingga tempat tersebut tanahnya terbuat dari kristal. Kristal ini merupakan sejenis permata. Ini adalah giok air. Bagaikan batu giok di dalam air, giok ini bersinar, transparan, dan berkilau. Ini dinamakan kristal. Juga menunjukkan luar dan dalam tembus secara transparan. Luar dalam sangat bersih dan jernih. Dunia itu semua adalah demikian. Bersih dan jernih bagaikan kristal pada umumnya. Seperti kristal, luar dalam sangat jernih. Maka, diperagung dengan pepohonan permata, tiada bukit dan lubang, pohon bodi yang diperagung dengan segala kebajikan. Bukit dan lubang menunjukkan batin yang tidak selaras. Seharusnya tempat tersebut adalah demikian. Diperagung dengan pepohonan permata. Tiada bukit dan lubang menunjukkan tanah yang rata. Pepohonan tertata dengan rapi, dinamakan pohon permata, yaitu bodi, pohon yang tercerahkan. Seperti kita para makhluk, setiap orang dari kita memiliki batin yang tercerahkan. Dengan sendirinya kita akan terlihat sangat rapi. Batin bersih dan selaras, maka tanah juga rata. Tempat itu juga memiliki pemandangan yang sangat rapi, membuat orang yang melihatnya akan merasa sukacita. Inilah yang dinamakan diperagung dengan pepohonan permata. Bukit dan lubang menunjukkan batin yang tidak selaras. Tidak ada tempat seperti itu di sana. Tidak ada bukit maupun lubang. Tidak ada tanah yang tinggi rendah. Tidak ada. Semuanya adalah sangat rata. Ini menunjukkan kita setiap orang memiliki batin yang tenang. Tidak ada batin yang tidak selaras lagi. Selain itu, pasir dan kerikil, semak duri, kotoran dari buangan tubuh, tidak ada barang kotor yang mencemari seperti ini. Tidak ada pasir dan kerikil, tidak ada benda-benda itu. Tidak ada batu besar ataupun kecil. Tidak ada lumpur pasir dan lubang. Semua tidak ada. Terlebih lagi tidak ada. Berhubungan dengan teman yang bisa melukai orang, tidak mendatangkan manfaat dan hanya bisa menusuk hati orang. Semak duri ini, pasir dan kerikil, semak duri, kotoran dari buangan tubuh. Pasir dan kerikil menyakiti kaki orang, semak duri menusuk orang, merujuk pada niat pikiran yang jahat, ingin melukai atau membunuh orang lain. Tempat penuh kotoran dari buangan tubuh, merujuk pada niat pikiran yang jahat untuk mencelakai orang lain. Ini tidak ada pada negeri ini. Pasir dan kerikil menyakiti kaki orang, semak duri menusuk orang seperti ini. Batu kerikil bisa menusuk kaki orang, kalau semak duri bisa menusuk tubuh orang. Benda-benda seperti ini semua tidak ada di negeri itu. Jika terdapat benda-benda seperti ini, adalah dikarenakan niat hati dan pikiran yang jahat dari manusia. Pasir dan kerikil, semak duri, kotoran dari buangan tubuh, seperti ini adalah seperti kita sekarang. Bukankah seluruh tubuh ada duri? Setiap saat mau menyakiti orang, kondisi batin seperti ini, niat pikiran yang jahat untuk menyakiti orang, ini adalah bagaikan semak duri. Ia bisa menusuk orang, seperti pasir dan kerikil menusuk kaki orang.
Kondisi batin yang tak berwujud seperti ini selalu ada niat untuk mencelakai orang. Ini benar-benar terjadi di dalam dunia yang dipenuhi 5 kekeruhan. Tempat penuh kotoran dari buangan tubuh. Ini adalah merujuk pada niat pikiran yang jahat untuk mencelakai orang lain. Ini tidak ada pada negeri ini. Subhuti di kemudian hari menjadi Buddha, negerinya di masa mendatang sangatlah agung. Semua adalah permata. Tidak ada penampakan yang demikian. Tidak ada pasir dan kerikil, semak duri, kotoran dari buangan tubuh, tidak ada sama sekali. Jadi apa yang ada? Yaitu bunga permata menutupi tanah dan sekeliling adalah murni. Dengan segala benih kebajikan memperagung negeri Buddha ini, seperti segala bunga permata menutupi tanahnya. Negeri dari Subhuti setelah mencapai kebuddhaan memiliki 5 jenis kemurnian yang agung. Semuanya yang terlihat, semuanya adalah jalinan jodoh baji para makhluk. Negeri ini begitu agung. Dapat terlahir di negeri itu, banyak jalinan jodoh baji berkumpul dan berpadu. Semuanya adalah orang yang ada membina diri. Terlahir di negeri itu karena balasan karma lingkungan. Orang yang memiliki balasan berkah, orang yang membina diri, orang yang memahami prinsip kebenaran dengan tuntas, balasan karma lingkungan dan balasan karma langsung kelak akan berada di negeri tersebut. Sehingga dengan segala benih kebajikan memperagung negeri Buddha ini, seperti segala bunga permata menutupi tanahnya. Demikianlah murni dan jernih, dan juga tanah, diperagung dengan bunga. Memperagung tanah itu, negeri di mana Subhuti mencapai kebuddhaan di masa mendatang, memiliki 5 jenis keagungan. 5 jenis keagungan ini, baik cahaya terang, luasnya ruang, semua yang terlihat adalah permata, dan juga semuanya yang dihasilkan adalah benda berharga. Ini semua adalah kebajikan hasil dari pembinaan diri. Untuk memperagung dan memurnikan negeri itu, setiap orang mengakumulasi benih baji. Melalui praktik baji, di dunia selalu mempraktikkan kebajikan. Begitu banyak praktik kebajikan di dunia, sehingga kita mengakumulasi pada masa mendatang, terus mengakumulasi berkah dan kebijaksanaan. Dari satu masa kehidupan ke kehidupan, senantiasa mengurangi kerisauan. Dari satu masa kehidupan ke kehidupan, menumbuhkan berkah dan jalinan jodoh. Maka dengan sendirinya, balasan karma lingkungan dan langsung pasti berada di tanah berkah. Batin tiada kerisauan, pasti adalah tanah suci. Ini tergantung kita, apakah menggunakan hati yang tulus membina diri? Apakah kita memiliki niat demikian, memasuki kerumunan orang banyak, tidak ternodai oleh orang banyak, bersumbangsi tanpa pamrih, senantiasa penuh dengan rasa syukur. Batin tiada rintangan, karena tiada rintangan, niat pikiran ini apakah kita sudah siap? Kita harus senantiasa mempersiapkan diri mencapai kebuddhaan, sehingga kita harus membentang jalan bodi yang besar dan lurus, harus senantiasa lebih bersungguh hati.